memberikan tentang bab 3 dengan tema ketenagakerjaan. Kenapa ketenagakerjaan ini diberikan ketika kalian kelas 11? Kelas 11 semester 1. Karena apa anak-anak? Waktu itu sangat amat cepat berlalu. Kita tidak merasa bahwa kemarin baru kelas 1 itu ya, sekarang sudah kelas 2, nanti akan kelas 3. Nah, saat itulah ketika nanti anak-anak sudah kelas 3, ada dua pilihan. Pilihan untuk kuliah atau pilihan untuk bekerja, atau pilihan untuk menikah yang perempuan. Loh, itu bisa seperti itu ya. Kemudian kelas 3 belum selesai aja ada yang sudah menikah. Itu pilihan. Itulah ketenagakerjaan ini kenapa dibahas di semester 1. Karena begitu pentingnya pekerjaan bagi orang dalam melakukan aktivitas ekonomi. Begitu pentingnya. Dulu kelas 1 kita sudah membahas tentang adanya kebutuhan. Kebutuhan itu selalu ada selama kita hidup. Ya, inti masalah ekonomi apa dulu? Inti masalah ekonomi adalah bagaimana upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan sarana atau alat pemuas yang terbatas. Karena alat pemuas yang terbatas itulah kita diminta untuk bekerja, untuk mendapatkan penghasilan agar kebutuhan kita terpenuhi dengan bekerja. Makanya konsep ketenagakerjaan ini sebenarnya kalau kita lihat seperti masalah yang sepele. Tapi di Indonesia, karena Indonesia itu masih dalam kategori negara yang sedang berkembang, di mana masalah ketenagakerjaan ini sangat amat besar. Sekarang kita mengacu dulu kepada konsep ketenagakerjaan. Mbak, apa yang dimaksud dengan tenaga kerja? Orang yang bekerja. Oke. Diatur dalam undang-undang nomor berapa konsep ketenagakerjaan? Tidak dibaca LKS-nya. Undang-undang nomor berapa? 13 tahun tentang ketenagakerjaan. Anak-anak harus bisa membedakan antara tenaga kerja dan angkatan kerja. Ika, apa tenaga kerja? Orang yang bekerja. Lihat LKS-nya, coba dibaca biar lengkap. Tenaga kerja adalah ayo kita terus bocor. Orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa. Orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa. Mas, angkatan kerja apa angkatan kerja? Angkatan kerja adalah warga negara yang aktif ikut serta menyumbangkan tenaga dalam kegiatan produksi. Orang yang aktif menyumbangkan tenaga. Mocoy salah. Menyumbangkan jadi menyambung. Padahal mau kelas 11 SMA. Diulangi enggak? Angkatan kerja adalah iya, angkatan kerja adalah apa? Angkatan kerja adalah warga negara yang aktif ikut serta menyumbangkan tenaga dalam kegiatan produksi. Masih ingat ada berapa faktor produksi? 2. Mosok. Masih ada 4 apa saja? Sumber daya sumber daya manusia, dan skill atau keahlian. Ya, orang yang mampu menyumbangkan dirinya, kualitas sumber daya manusia untuk berproduksi, itulah yang dikatakan sebagai angkatan kerja. Nanti anak-anak akan berproses ke situ menjadi tenaga kerja. Sebelum menjadi tenaga kerja, menjadi angkatan kerja dulu. Prosesnya mulai dari mana? Mulai dari sekolah, mulai dari sekarang. Karena untuk memperoleh angkatan kerja atau untuk memperoleh kesempatan kerja, anak-anak harus melalui
sekali untuk pendidikan terlebih dahulu. Ada berapa macam pendidikan? Ada berapa macam tingkat tenaga kerja? Ada tenaga kerja terdidik, ada tenaga kerja terlatih, ada tenaga kerja terdidik dan terlatih, ada tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih. Saya berharap anak-anaknya Pak Barkah nanti menjadi tenaga kerja yang minimal terdidik dan terlatih. Karena apa anak-anak? Begitu tidak seimbangnya antara tenaga kerja yang tersedia dengan kesempatan kerja yang ada, menyebabkan orang berlomba-lomba untuk mencari pekerjaan. Anak-anak pasti tahu kan, yang sudah dengar ya, bagaimana susahnya mencari pekerjaan. Untuk menjadi seorang guru abdi atau guru sukwan atau guru honorer yang gajinya sedikit, itu susahnya setengah mati. Itu karena apa? Karena mereka tidak mempersiapkan kualitas sumber daya manusianya. Karena apa? Kadang-kadang belajar saja anak-anak sudah merasa wis kayak presiden sih. Oh, banyak tugas, banyak PR, banyak apa lagi? Singgung sambati begini kok. Banyak ulangan, padahal belum mengacu pada kesempatan kerja ketika anak-anak sudah lulus sekolah. Nanti tantangannya akan lebih besar. Makanya anak-anak harus mempersiapkan itu mulai dari sekarang. Mempersiapkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan potensi dan kemampuan yang Anda miliki. Sampai sekarang mulai dari sekarang kita sudah harus mempersiapkan itu. Coba kalau saya tanya Mbak, saya merasa punya kelebihan apa? Belum tahu. Sama merasa punya kelebihan apa? Belum tahu. Ada yang sudah tahu kelebihan atau potensinya masing-masing yang kira-kira bisa digunakan untuk bersaing dalam dunia kerja. Ada yang sudah siap, Pak, saya sudah siap bersaing di dunia kerja. Hah? Angkat tangan ya, Pak. Tidak usah malu-malu. Potensi itu kan yang tahu kalian loh ya. Kalian senang apa? Itu kan kalian sendiri yang tahu. Kalau Pak Barkah dulu SMA itu anak-anak, Pak Barkah itu merasa bahwa tulisan saya bagus. Anak-anak ngaku tidak bahwa tulisan saya bagus? Ngerti tak? Ngerti kondi? Itu sampai ikut sampai. Padahal belum dipikir loh ya. Kalau sudah dipikir kan jadi seperti ini. Misalnya nulis ke tenaga kerjaan gitu ya. Itu kan jadi seperti ini tulisannya. Ada yang bisa tiru-tiru, ada yang bisa menirukan tulisan Pak Barkah seperti itu. Kalau ada yang bisa lebih bagus atau mirip lah, saya punya uang 1.300.000, saya kasih ke kalian semua. Gimana? Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
4, Ayo guys. 5. Aduh. Berani Bapak. Ayo Bapak. Ini coba mana tulisannya yang bisa bagus sama berat? Saya pengen tahu. Oh isi udah.
Jadi anak-anak potensi, Pak Barkah cuma punya potensi, itu kan dulu yang beli Pak Barkah, cuman ya saya kasih desain gitu aja, terus saya minta anak-anak untuk meneruskan. Itu jelek, yang bagus sudah dipindah ke kelas. Pak Barkah kan menggambar fitnya gitu ya, itu sudah dipindah ke kelas 12 IPA 1. Jadi kalau mereka sudah punya apa ya, sejak SMA itu sudah punya potensi tulisan bagus, iso nyanyi titik, iso gambar titik, iso nulis sapi. Itu sudah cukup, itu sudah membuat ketika saya SMA itu sudah terkenal, membuat kartu lebaran. Sebelum ada apa ya ucapan-ucapan di media sosial seperti sekarang, dulu membuat kartu lebaran itu hanya dari kertas foto yang terbakar. Pak Barkah kelas 2 SMA sudah bisa membeli baju lebaran sendiri dengan menjual kartu lebaran yang saya desain dari tangan saya sendiri, manual. Jadi tidak sama antara kartu lebaran satu dengan kartu lebaran yang lain. Kemudian Pak Barkah bisa nyanyi sedikit. Anak saya tahu tuh ya, kalau saya bisa nyanyi tuh ya. Tidak usah dicoba lagi, kan anak sudah mengakui kalau Pak Barkah bisa nyanyi. Bisa nyanyi sedikit, bisa gambar sedikit, sehingga dengan keterampilan seperti itu, ketika Pak Barkah di kampus sudah menjadi rebutan dulu. Pada tahun 1993 kalian belum dicetak. Itu Pak Barkah sudah bisa membiayai kuliah sendiri. Ketika wisuda, Pak Barkah disuruh membuat spanduk. Saat itu tahun 1993, spanduk hasil karya tangan Pak Barkah katanya paling bagus. Sehingga kalau kampus mengadakan suatu acara wisuda atau acara pelantikan badan eksekutif mahasiswa atau pada saat acara yang berhubungan dengan Hari Pendidikan Nasional misalnya, itu selalu Pak Barkah yang dipanggil untuk membuat spanduk. Lumayan. Kemudian Pak Barkah di booking LBB. LBB itu Lembaga Bimbingan Belajar untuk menulis sertifikat. Itu dulu tahun 95 itu satu sertifikat itu dihargai Rp250. Sudah besar pada zamannya. Termasuk sekarang Pak Barkah penulis ijazah tetap mulai tahun 2009. Mulai tahun 99. Jadi 20 tahun Pak Barkah yang menulis ijazah SMA Negeri 1 Singgahan. Yang ijazah itu sudah dipakai kemana-mana dengan alumni SMA Singgahan yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Hanya itu saja. Tetapi yang penting anak-anak, bahwa ketika kita berproses untuk bersaing dalam dunia kerja, yang paling utama adalah attitude atau sikap atau akhlak. Jadi makanya kan ketika kita berproses untuk melamar pekerjaan kan ditentukan ya, harus pakai hitam putih, pakai dasi, pakaian yang sopan, yang rapi. Ketika wawancara pun, wawancara itu yang penting. Yang di dalam perekrutan tenaga kerja itu ada yang namanya humas, hubungan masyarakat, yang menyeleksi tentang kualitas sumber daya manusia dari pencari kerja. Pak Barkah secara akademis tidak pintar, tetapi berusaha untuk menampilkan yang terbaik, minimal berpakaian rapi. Pernah anak-anak melihat Pak Barkah tidak rapi? Pernah anak-anak melihat Pak Barkah tidak matching kalau dandan? Iya, selalu matching kan? Coba dilihat dari atas sampai bawah. Ada yang tidak matching? Tidak ada kan ya? Itu adalah bagian dari kita menawarkan proses untuk bersaing dalam dunia kerja. Lek sampean melamar kerja dandannya alut-alutan, wong ngasih lu wis cepet. Wis aras-aras sem. Karena apa? Berhubungan dengan agama pun Allah mencintai sesuatu yang indah. Jadi berdandanlah dengan indah. Pak Barkah kurang piye lek nyembelih sampean? Dalam berpakaian, dalam bersikap. Iya kan? Makanya di saat orang-orang susah mencari pekerjaan,
Pak Barkah dulu tidak pernah susah untuk mencari pekerjaan. Karena apa? Sejak semester 5 Pak Barkah sudah mendapatkan jenis pekerjaan, bukan jenis pekerjaan, jenis proses untuk melalui pekerjaan dengan mendapatkan tunjangan ikatan di dinas. Sehingga kuliah sudah dibiayai lewat tunjangan ikatan dinas. Lulus kuliah kita tidak usah mencari pekerjaan, karena begitu lulus SK sudah datang. Dan disinilah awal saya mengabdi sampai sekarang 20 tahun yang lalu. Dan kabarnya kepala sekolah saat itu namanya Bu Srini, karena sudah tahu kualitas dari lulusan ikatan dinas itu, sehingga saya dulu katanya dibeli sebesar 1.500.000 pada tahun 1999. Uang 1.500.000 sudah banyak untuk membeli saya sebagai alumni ikatan di dinas. Ternyata alhamdulillah begitu saya masuk di sini tahun 2000 sudah bisa mengantarkan anak-anak menjadi finalis lomba karya tulis ilmiah. Kemudian pada tahun 2003, dengan tidak bermaksud saya pamer loh ya. Pada tahun 2003 saya sudah menjadi pemenang dalam lomba kreativitas guru tingkat nasional versi LIPI. Saya juara 2 waktu itu, kalah dengan Kalimantan Barat. Judul karya tulis yang saya persembahkan saat itu adalah menghargai hutan melalui pembelajaran. Jadi saya dulu meminta anak-anak untuk menanam hutan jati di sekitar sini. Jadi sebelum ada guru-guru yang lain menanam pohon jati, pada tahun 2003 mereka sudah meminta anak-anak untuk membuat kebun percobaan dan menanam hutan jati agar anak-anak paham dan peduli lingkungan. Sampai berproses menjadi sekolah kita menjadi sekolah adiwiyata tingkat nasional. Sebentar lagi akan menjadi sekolah adiwiyata Amin. Kemudian masalah yang terjadi di Indonesia hubungannya dengan tenaga kerja. Mbak yang belakang. Masalah-masalah dibaca, ayo. Masalah yang terjadi di Indonesia tenaga kerjaan. Yang pertama masalah apa? Jumlah angkatan kerja yang tidak sesuai dengan kesempatan kerja. Tadi sudah Pak Barkah bahas ya. Masalah yang pertama adalah tidak seimbangnya jumlah tenaga kerja dan kesempatan kerja yang tersedia. Mbak, yang kedua. Mutu tenaga kerja yang relatif rendah. Iya, mutu yang rendah.